Hai Tribuners, kembali lagi dengan saya Nadia Kaligis di Tribun Podcast. Pada kesempatan ini kita akan lebih dekat dengan Miss Teenager 2023. Bersama dengan saya sudah hadir Miss Teenager 2023 Glory dan Ketua Ikatan Miss Teenager Sulawesi Ketua Utara. Ikatan Miss Teenager Sulawesi Utara. Halo Kak Yudi, Halo, Glory. Kak. Hai Kak. Nah, sebelum kita mulai berbincang, diberikan kesempatan untuk menyapa dan memperkenalkan diri kepada Tribuners, dimulai dari Glory, dipersilakan. Halo, my name is Glory. I am Miss Teenager Sulawesi Utara 2023 and I am 15 years old. Kasih. Oke, halo semuanya Tribuners. Perkenalkan, nama saya Yudi Adi Pratama Husain. Saya berusia 19 tahun dan saya sebagai Regional Director Miss Teenager Sulawesi Utara, juga sekalian sebagai Ketua Ikatan dari Miss Teenager Sulut. Glory dan Yudi, kita mulai dari Glory. Sebagai Miss Teenager Sulut 2023 yang pemilihannya baru dilaksanakan minggu lalu. Iya. Bagaimana perasaannya, Glory? Saya bersyukur kepada Tuhan. I feel very blessed and I want to thank all of the people who have helped me from day one until now. Thank you. Di pemilihan itu apa saja yang Glory dapatkan? Mulai dari pengalaman atau dari apapun, semua yang Glory dapatkan selama mengikuti dari seleksi sampai karantina sampai pemilihannya, apa itu Glory? Glory mendapat banyak sekali ilmu, very much a lot of knowledge from the seminars and then from the experiences and also my friends and also the panitia. Terus dari Yudi sebagai Ketua Ikatan Miss Teenager Sulut. Iya. Apa yang mendorong Miss Teenager ini hadir di Sulut, Yudi? Oke. Yang mendorong Miss Teenager hadir di Sulawesi Utara pasti yang pertama adalah kita berbicara mengenai remaja ya Kak, bahwa angka remaja ini sebagai bagian dari penduduk usia produktif, di mana remaja ini memiliki tugas yang sangat penting sekali untuk pembangunan yang berkelanjutan, untuk memajukan Provinsi Sulawesi Utara ya pastinya, di mana remaja itu harus mempunyai yang namanya skill, dan di mana remaja untuk mengasah skill tersebut pasti diperlukan adanya wadah. Di Miss Teenager hadir sebagai wadah para remaja untuk mengupgrade skill diri mereka agar benar-benar menjadi remaja yang berkualitas dan siap menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik. Jadi kalau dibilang motivasi Miss Teenager hadir di Sulawesi Utara, sasarannya adalah para remaja, untuk membentuk remaja-remaja yang di Sulawesi Utara agar mereka bisa menjadi remaja yang berkualitas. Itu saja sih. Contohnya adalah Glory, Glory, yang benar. saat ini menyandang gelar sebagai Miss Teenager Sulut 2023. Dan dari tahap seleksi sampai karantina terus pemilihan itu ada berapa lama, Yudi? Untuk ini memang setiap tahun kita laksanakan pemilihan untuk Miss Teenager Sulut, dan kita juga merupakan bagian dari Miss Teenager Indonesia ya Kak, hadir di 34 provinsi, dan untuk Sulawesi Utara kebetulan kami dari ikatan sendiri yang mengurus. Untuk seleksi pemilihan sudah kami laksanakan sejak bulan Januari awal tahun 2023, dan grand final bahkan karantina dilaksanakan pada bulan April sendiri. Nah, kalau dari Glory selama mengikuti seleksi, karantina, dan sampai pemilihan, apa saja yang dipersiapkan? Dari pertama, I took care of my mental. I get ready. I took care of a lot of things, just like how I take care of my supporters, my family and my friends. They support me very much, and I think it's just that I just want to join it, and that's very much a preparation. Kalau dari Yudi, kembali lagi ke ketua. Iya, siap. Dari Miss Teenager ini biasanya apa yang dibentuk, apa yang menjadi yang dilihat menjadi kriteria utama di Miss Teenager ini? Yang pertama pasti untuk join bersama kita ya Kak, itu pasti harus teenagers, remaja yang menjadi sasaran dari Miss Teenager baik di pusat maupun kita di Sulawesi Utara. Kita mencari remaja yang memang tujuannya adalah untuk menjadi duta remaja, menjadi duta remaja yang menyuarakan beberapa isu dari remaja itu sendiri, seperti woman empowerment yang menjadi salah satu fokus kita, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, remaja sehat,
hingga hak-hak remaja itu sendiri. Jadi kalau dibilang salah satu persyaratan utama adalah kita mencari sosok remaja untuk menjadi duta remaja itu sendiri, Kak. Nah, dari Miss Teenager, Iya. jenjang ke berikutnya, kalau ini di provinsi, di Sulut, selanjutnya ada di nasional. Nasional, benar. Dari Glory sendiri bagaimana persiapannya? Right now, I am ready to go to national, and we're making a time plan so that I could learn more and practice more so I can improve myself. Dalam hal apa? Meningkatkan diri dalam misalnya apa? Bakat atau pengetahuan? Talent, public speaking, researching more knowledge about the woman empowerment more, and researching about my gender equality too, and also learn more in my catwalk. Kalau dari Yudi sebagai ketua, apa yang dipersiapkan untuk ke ajang nasional nantinya? Oke, berbicara mengenai preparation ya, Kak. Memang karena kita tujuan dan lanjutannya itu Miss Teenager tidak berhenti sampai ke tingkat provinsi, namun lanjut sampai ke tingkat nasional. Pasti untuk membawa nama baik Provinsi Sulawesi Utara, remaja terbaik dari Sulawesi Utara seperti Glory ini yang kemarin juara 1 dan memegang tugas, memegang harapan yang terbaik. Pasti dari kami sendiri juga mempersiapkan yang terbaik untuk Glory. Mungkin dari dari kesiapan mental dia sendiri, fisik dia sendiri itu menjadi prioritas utama ya, Kak. Untuk persiapan mental, fisik, persiapan diri juga kesehatan. Namun selain itu juga persiapan yang lain juga tetap kami mantapkan, karena kita kesana juga bukan cuma membawa sekedar diri, tapi membawa yang namanya juga advokasi. Jadi kegiatan-kegiatan sosial apa yang dibawa, misi-misi apa yang dibawa, bagaimana remaja ini ketika ke nasional dia sudah berkontribusi di provinsi itu sendiri, sudah bisa menginspirasi banyak orang. Dan juga selain itu juga persiapan-persiapan seperti kostum, persiapan-persiapan seperti catwalk, public speaking, olahraga itu juga kita maksimalkan juga, Kak. Nah, kalau dari Glory seperti yang Yudi katakan tadi, ke ajang nasional itu tentunya membawa sesuatu yang sudah dikerjakan. Intinya seperti itu. Kalau dari Glory sebagai Miss Teenager 2023 Sulut yang baru terpilih, rencananya apa yang akan Glory lakukan sebelum ke nasional? Before I went to national, I want to become a role model for all of the teenagers my age, and mostly to the girls, and I want them to learn to love themselves more. Menjadi role model dari para remaja belum tidak cukup untuk menjadi menunjukkan kalau Yeah. aku cinta diri aku, jadi kalian harus mengikuti aku. No. Tidak sebatas itu. Yeah. Contoh nyata, tindakan nyata yang bisa Glory lakukan itu apa? First, I could take advantage of social media, and I can use that, and I can make them learn, and I can give them knowledge on women empowerment, how they could speak up more. Berani untuk speak up. Berani untuk speak up. Dalam apa? Dalam hal apa? Dalam mengekspresikan opini mereka sama ekspresikan how to be themselves. Caranya lewat media Social sosial. media, yeah. Jadi mengajak para remaja untuk berani speak up lewat media sosial. Iya. Lewat caption, Instagram story, Instagram story, live. di Instagram pribadi. Iya. Nah, kalau dari Yudi sebenarnya tugas dan tanggung jawab menjadi Miss Teenager itu apa? Oke. Karena memang dari awal sudah saya katakan ya, Kak Nadia, bahwa kita mencari sosok duta remaja, di mana remaja yang bisa menginspirasi banyak orang, menginspirasi masyarakat sekitar. Miss Teenager sendiri mengemban tugas sebagai duta remaja yang fokus yang pertama adalah woman empowerment. Bagaimana remaja perempuan diberdayakan. Remaja memiliki hak-hak yang juga hak-hak luar biasa. Seperti yang sudah Glory sampaikan tadi, hak untuk bersuara, untuk berani speak up. Karena seperti yang kita lihat saat ini bahwa remaja sekarang banyak dikucilkan ya, Kak, atau dianggap sebelah mata. Dari sini Miss Teenager hadir sebagai wadah untuk menghidupkan kembali para remaja. Sesuai dengan tema pemilihan kita, We Teenager Rise Together, bersama remaja bangkit bersama. Remaja itu harus bangkit, remaja itu untuk berani untuk bisa diberdayakan. Pemberdayaan remaja, pemberdayaan perempuan, woman empowerment, di mana remaja bisa mengambil bagian, bisa bersuara, bisa mengambil bagian dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, hukum. Remaja memiliki hak-hak juga yang harus diterima di masyarakat itu sendiri sih, Kak. Nah, seperti yang Yudi bilang tadi, remaja sekarang dianggap sebelah mata Iya. atau dikucilkan.
menurut saya hal itu terjadi karena ada sesuatu, ada penyebabnya. Contohnya kenakalan remaja. Iya. Baru-baru ini viral mengenai remaja yang sekarang menjadi tersangka, inisial Benar. AG. Iya. Itu dia termasuk remaja 15 tahun. Menurut Yudi itu bagaimana menanggapi masalah itu terkait dengan tugas dari Miss Teenager? Kalau dari Glory yang cuman lewat sosial media, tapi kasusnya itu lebih besar nyatanya. Lebih di besar. dunia nyata itu lebih besar, bukan sekedar mencintai diri sendiri, bukan sekedar masalah-masalah sepele, bukan cuma sekedar masalah pribadi, tetapi remaja itu bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Kenakalan remaja yang ugal-ugalan di jalan, yang bolos sekolah, itu sebenarnya ya salah satu juga sih, tapi buktinya sekarang remaja itu bisa membuat masalah yang menggemparkan. Negara. Kalau dari Yudi bagaimana? Oke, menyikapi masalah tersebut ya Kak, ini juga menjadi tamparan yang keras ya buat kita sendiri, apalagi kita merupakan platform remaja, di mana remaja ini dia bisa memberikan pengaruh, entah itu pengaruh yang positif atau juga pengaruh seperti yang Kak bilang negatif. Seorang remaja yang 15 tahun yang bisa menggemparkan dunia maya ya, dan menjadi sorotan di mana-mana. Kita hadir juga untuk mengedukasi masyarakat untuk bisa menjadi remaja yang bisa memilih lingkungan pergaulan yang baik. Miss Teenager hadir, mereka mendapatkan penguatan mental, baik materi-materi dari dinas pemberdayaan, materi dari psikolog yang sudah kita bentuk, agar benar-benar remaja itu bisa mengedukasi teman sebaya. Jadi kuncinya di sini adalah teman sebaya. Teman sebaya artinya sesama remaja. Ketika mereka dari sini, mereka bisa memberikan kesan yang baik buat orang-orang sekitar. Ketika mereka memberikan kesan-kesan yang terbaik buat orang-orang sekitar juga bisa memberikan kesan yang sama kepada masyarakat luas yang ada di luar sana. Jadi remaja bisa mengedukasi, itu terutama, mengedukasi masyarakat untuk bisa memilih pergaulan yang baik, lingkungan yang baik, untuk tidak terjerumus ke dalam toksik juga ya Kak, untuk bisa mempergunakan kesempatan dengan baik masa remaja. Makanya kita menekankan di sini bahwa dengan adanya platform Miss Teenager, kita berusaha keras untuk bisa membentuk teman-teman sebaya para remaja itu bisa menjadi remaja yang betul-betul berkualitas. Nah, ikatan Miss Teenager ini kan baru ya Kak? Baru, benar sekali. Oh, baru berapa? 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun berdiri. Nah, bagaimana Yudi sebagai ketua memperkenalkan dan membuat orang-orang itu percaya bahwa Miss Teenager ini adalah wadah yang positif untuk para remaja? Oke. Untuk menarik simpatisan ya, berarti untuk membuat mereka percaya. Jawabannya mungkin cuma satu kalau dari kita sendiri Kak, yaitu dengan ajang pemilihan yang kita buat. Dengan ajang pemilihan yang kita buat itu Duta Remaja, dari sini orang-orang bisa menilai bahwa ternyata Miss Teenager hadir bukan cuma sebagai ajang fashionable, atau juga sebagai ajang Kak, beauty pageant lainnya yang berbicara mengenai look atau fashion, tapi kita hadir juga sebagai platform untuk membentuk para remaja. Jadi meyakinkan mereka itu dengan visi dan misi dari Miss Teenager sendiri, dengan advokasi dari Miss Teenager sendiri, untuk meyakinkan mereka bahwa mungkin meyakinkan bukan hanya pada anak-anak itu sendiri, tapi kepada orang tua sendiri, sehingga kebanyakan anak-anak yang gabung di kita itu mereka mendapatkan fully support dari orang tua Kak. Ketika orang tua sudah percaya bahwa ini adalah platform yang luar biasa, platform yang tepat untuk para remaja, maka orang tua akan mensupport anak-anak kita masuk ke sini. Dan ketika anak-anak itu masuk ke sini, mereka dibekali Kak. Mereka dibekali dengan materi-materi serta penguatan-penguatan yang kita berikan. Nah Yudi, mengenai wadah untuk para remaja, ada juga kasus di mana para remaja ini dijanjikan untuk terkenal, tetapi mereka menggunakan sesuatu yang tidak baik atau mengancam, seperti mau terkenal mesti ikut kita mau. Benar. Nah, apakah dari Yudi, penyampaian dari Yudi tadi bisa meyakinkan orang, sedangkan sudah ada wadah-wadah yang seperti itu yang aslinya itu negatif? Kalau dari Yudi itu bagaimana Miss Teenager ini bisa meyakinkan orang? Oke. Sebenarnya kalau bicara mengenai ikatan Miss Teenager ya Kak, kita tidak seperti yang lain berjanji untuk membuat anak ini menjadi terkenal ya, atau jenjang karir seperti yang Kak bilang tadi, karena memang kebanyakan
sekarang manajemen atau agensi yang lain yang menjanjikan jenjang karir untuk anak ini menjadi sukses. Sebenarnya tidak sama sekali. Kita tidak menjanjikan anak ini untuk mempunyai jenjang karir yang cemerlang. Tapi yang kita prioritaskan di sini adalah bagaimana kita mencari remaja yang bisa berdampak buat banyak orang, bisa berdampak, dan untuk meyakinkan mereka kembali lagi ke visi misi kita, ke visi misi dan tugas-tugas dari Miss Teenager sendiri, bahwa ini mematahkan stigma juga yang berpikir bahwa Miss Teenager sulut itu seperti event modeling atau event agensi entertainment. Jadi tidak sama sekali. Sebenarnya ini jembatan untuk ke tahap-tahap yang lebih besar lagi. Tetapi sekali lagi berbicara mengenai ikatan sendiri, kita lebih memprioritaskan remaja yang berdampak untuk mensukseskan pembangunan yang berkelanjutan ya, karena salah satu poin dari pembangunan yang berkelanjutan, Sustainable Development Goals adalah gender equality, dan gender itu masuk di fokus kita, itu kesetaraan gender baik antara laki-laki maupun perempuan. Nah, ngomong-ngomong mengenai jenjang karir, menjadi Miss Teenager bisa berpeluang untuk menjadi Miss Indonesia. Ke tahap yang lebih besar. Besar. Kalau dari Glory, bagaimana? Apakah ada keinginan? Apakah ada kemauan untuk ke sana? Yeah, Glory, I really want to make my career more higher so that I can have a more challenging step into my life, and I really want to go international. Nah, kenapa Glory memilih Miss Teenager untuk mengembangkan diri? I chose Miss Teenager because I trust them, and I think that they're very trustable, so to make me go into a next step into my life. Nah, percaya dalam segi apa? Percaya bisa atau mampu bisa menjadi Miss Indonesia lewat Miss Teenager, atau bisa mengembangkan diri di Miss Teenager? Mengembangkan diri. They can help me and teach me and learn and make me learn so that I can have a much more bigger aspect of my knowledge. Nah, terus kembali lagi ke Yudi. Tadi Yudi sudah menyinggung mengenai memilih remaja yang berpotensi atau berpotensi untuk memberikan pengaruh dampak ya kan. Tentunya dampak positif bagi remaja lainnya. Nah, kalau misalnya dari Glory sendiri, menurut Kak Yudi, apa yang bisa dia berikan untuk remaja lain? Oke. Dari Glory sendiri ya, memang dari awal juga dia salah satu yang konsisten ya Kak, dari tahap seleksi dan juga karantina. Ini juga menjadi salah satu finalis konsisten. Jadi saya rasa dengan kemenangan Glory, saya rasa sangat layak, deserve untuk bisa mendapatkan kemenangan dan mewakili Sulawesi Utara. Anak ini punya potensi, terutama dalam bidang public speaking. Kita juga dituntut untuk menjadi pembicara, untuk menyuarakan visi misi dari ikatan sendiri. Seperti yang sudah Kak tekankan juga tadi, bahwa untuk meyakinkan remaja. Dari ambasadornya sendiri juga tugasnya adalah untuk meyakinkan teman-teman sebaya. Lewat ia speak up, berbicara mengenai visi misi Miss Teenager, niscaya orang-orang itu akan masuk ke sini. Orang-orang juga punya kemauan yang sama. Di anak ini juga punya potensi yang luar biasa, meskipun memang usianya 15 tahun dan masih duduk di sekolah menengah pertama, pasti disibukkan dengan studi. Tapi dengan adanya ini juga, dia selain belajar di sekolah juga bisa belajar banyak hal. Jadi Miss Teenager juga jadi school of life untuk Glory dan juga untuk teman-teman yang lain. Seperti itu Kak. Nah, kita kembali lagi dengan ikatan Miss Teenager. Nah, bisa Yudi sebagai ketua menceritakan bagaimana asal mula Miss Teenager ini bisa hadir, bisa terbentuk, dan kenapa Yudi menjadi ketua? Asal mula Miss Teenager ini terbentuk sebenarnya ini adalah bagian dari Miss Teenager Indonesia, pemilihan pusat ya Kak. Jadi kita punya atasan dengan pimpinan pusat, di mana Miss Teenager ini hadir di 34 provinsi di bawah naungan seluruh Indonesia, di bawah naungan The Platinum Skill yang merupakan lembaga pendidikan yang menaungi ini, dan juga mendapatkan persetujuan juga dari Kemendikbud, dapat dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau orang tua masih ragu Miss Teenager ini legalitasnya atau dasarnya dari mana, kita dapat juga dari Kemendikbud, dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Jadi kita bawahan dari Kemendikbud, kerjasama juga dengan ADUPI, Asosiasi Daur Ulang Plastik. Jadi salah satu fokus juga selain ke pendidikan juga ke lingkungan concernnya. Jadi Miss Teenager hadir di 34 provinsi dan saya sendiri sebagai license holder atau ketua ikatan Miss Teenager Sulut. Di setiap provinsi juga ada ketua ikatan masing-masing ya Kak, atau ketua atau regional directornya masing-masing seperti Miss Teenager Gorontalo atau Miss Teenager Kalimantan ada. Awal mula saya cuma lihat di sosial media karena saya juga masih umur 19 tahun ya Kak, juga men-challenge diri untuk mengambil ini. Percaya dan tidak percaya karena juga kebetulan juga waktu itu teman saya ikut di ajang ini. Di awal pemilihan teman saya ikut, dia datang ke saya, dia cerita-cerita. Jadi awalnya dari teman ikut ajang ini dan juga saya lihat bahwa ajang ini ajang yang luar biasa. Ajang yang luar biasa. Teman saya sempat tawarkan saya untuk join. Kebetulan kan juga mereka ada yang namanya untuk cowok ya, Mr. Teen. Ya, Mr. Teen. Jadi teman saya awalnya ikut ajang tersebut dan saya lihat bahwa ajang ini juga ajang yang luar biasa. Daripada saya ikut buang-buang waktu ya Kak, lebih baik saya menginspirasi aja. Menginspirasi untuk coba saya ambil lisensinya dan saya buat pemilihan daerah agar menjadi wadahnya juga platform di Sulawesi Utara menjadi pageant remaja. Karena kebetulan belum ada ya Kak untuk remaja sendiri yang memang fokusnya itu ke concernnya woman empowerment, gender equality. Jadi mau yang berbeda daripada yang lain. Karena kebanyakan kan pariwisata sudah ada, kebudayaan sudah ada, atau narkoba juga sudah ada. Jadi saya mau mengambil sesuatu yang baru, fokusnya terhadap awareness remaja atau diri remaja itu sendiri. Yang fokusnya terhadap kesehatan mental remaja, mengenai kesehatan remaja juga, mengenai juga bagaimana remaja itu bisa mengambil posisi di masyarakat, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan remaja. Dan bersyukurnya dapat dukungan dari berbagai pihak yang mendukung saya untuk membuat event yang luar biasa ini Kak. Nah, Oke. Yudi masih umur 19 Iya, tahun. 19 tahun. Sebenarnya bisa Iya, join sebagai finalis di finalis. ajang yang sama ya. Tapi memilih untuk mendapatkan lisensi. Lisensi, Nah, benar. cara mendapatkan lisensi itu bagaimana? Oke, cara mendapatkan lisensi saya juga mendapatkan SK resmi dari pusat, mendapatkan juga tugas resmi dari pusat untuk mengurus Ikatan Miss Teenager Sulawesi Utara. Pasti tidak mudah untuk mendapatkan lisensi, itu juga diseleksi juga, tidak sembarangan orang, dirasa mampu dan siap juga untuk membuat suatu event menjadi regional director. Jadi memang kita juga diseleksi dan juga berkomunikasi dengan pusat. Jadi mendapatkan tanggung jawab dari pusat juga Kak. Dapatkan lisensi itu pasti menggunakan dana. Iya, dana pasti ya Kak, Dana of course. pribadi. Iya. Nah, setelah mendapatkan lisensi itu bagaimana? Digaji atau Oke. Mendapatkan lisensi itu kita license holder ya, jadi kita mengambil lisensi. Jadi awalnya itu saya juga berkorban sebenarnya untuk memang tertarik ya. Memang berkorban di awal ya namanya Kak, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di umur yang masih 19 tahun banyak yang bilang kenapa nggak ikut aja, kenapa ambil license holder atau mengambil lisensi. Dia ambil lisensi itu memang dibeli ya Kak, dibeli tapi juga tidak sembarangan. Dari pusat juga tidak sembarangan untuk menjual lisensi atau memberikan tanggung jawab kepada pelaku lisensi. Itu lisensi itu saya ambil dan juga saya kerahkan juga teman-teman saya untuk bantu support. Awalnya sempat nggak yakin untuk buat, tapi bersyukurnya bisa dapat dukungan yang luar biasa dan juga bisa mendapatkan kesan-kesan yang baik dari orang-orang sekitar. setelah mendapat lisensi apa yang Yudi dapatkan? Oke. Selain pengalaman itu dibayar per bulan Oke. atau Dibayar sebenarnya tidak ya Kak, karena memang itu kita membuat dari pusat sudah serahkan sepenuhnya ke kita untuk membuat event yang Miss Teenager Sulawesi Utara sendiri. Kita diberikan kesempatan untuk mengeksplor event ini seperti dikemas bebas sedemikian rupa. Event ini menjadi event yang betul-betul berkualitas. Jadi melibatkan para remaja, sambil buat event juga giat-giat para remaja ini boleh ditingkatkan. Jadi bukan cuma sampai di event, tapi kegiatan-kegiatan yang akan datang juga melibatkan para remaja-remaja ini bebas. Jadi yang saya rasa saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih bisa mengambil lisensi ini. Karena meskipun awalnya sempat berjuang untuk mengambil lisensi bayar ya seperti yang Kak bilang, tapi saya merasa yang saya dapatkan lebih dari yang saya keluarkan. Relasi itu luar biasa. Bisa bertemu dengan banyak-banyak pihak yang Jadi pengembaliannya bukan dana tapi lebih nilai dari ya? dana kalau Lebih menurut dari saya, dana. lebih dari dana. Karena bisa bertemu all people dari segala macam kalangan dan juga bisa bertemu seperti Glory ini memahami karakter anak ini seperti apa.
ada kesenangan tersendiri juga. Tersendiri, Dan pastinya berkat yang luar biasa. Nah, kembali ke Miss Teenager kita, Glory. Nah, kalau dari Glory sendiri bagaimana pas mengikuti cerita, bisa awal mendaftar, bagaimana, apa persiapannya, mungkin syarat administrasi yang dipersiapkan, kalau dari remaja itu belum punya KTP, mungkin kartu keluarga, terus bagaimana dengan administrasi, biaya yang dikeluarkan, bisa Glory ceritakan. Makasih. At first, I heard about it from my mom, and it was in January, and I filled in a G form to audition for Miss Teen, and then the next, it was in February. Yeah, we had a live audition, and in that, it was in Lipo, and I met the other contestant too, and also yang dari lingkungan juga. Yeah, and it was a very nice experience because I get to see how it is like in real life. And then the next, it was in IT center, where there's more of the contestants in it, and I made some new friends, and they're actually very nice. And then next, it was in NutriHub. That was where our seminars started, and the psychologic test also. And then after that, there was a 3-day karantina, and that was the 3 days where it was all seminars, talent show, top model also, and it was where I get to see how the environment is like in the pageant world, and I get to learn a lot about the new world about it, I get knowledge. I also find some new friends too. And then it was a very nice experience, even though I still have school, I have study life, but I really love how Miss Teen is a second school for me. And jadi awal Glory itu masuk tertarik itu dari mendengar Miss Teenager itu dari mama yang mendaftarkan, kemudian Glory ikut audisi, karantina. Nah, dari cerita Glory itu menarik, tapi mungkin di Tribuners itu banyak yang tidak paham dengan bahasa Inggris yang Glory sampaikan. Nah, tapi sudah cukup pengalaman Glory mendapat teman baru, mendapat pengalaman yang luar biasa, meskipun jadi siswa, tapi Glory menjadikan Miss Teenager itu sebagai sekolah kedua untuk Glory. Nah, selanjutnya bagaimana dengan syarat-syarat apa yang Glory persiapkan, mungkin dari surat pernyataan, pasti seperti yang Kak Yudi bilang identitas. Tadi ada juga persetujuan dari orang tua, terus bagaimana dengan biaya administrasi, bisa Glory ceritakan pakai bahasa Indonesia boleh. Mama saya fully support Glory dari pertama. Jadi financially sama yang berkas itu all my mom yang urus. Jadi semuanya aman. Disupport, diserahkan ke mama. Nah, kalau dari Yudi, syarat masuk ke Miss Teenager itu apa-apa? Syarat yang pertama harus remaja ya Kak, harus remaja yang aktif di Sulawesi Utara, berdomisili atau berdarah asli di Sulawesi Utara. Yang kedua, kita memiliki standar umur 13 sampai dengan 20 tahun, usia remaja ya Kak pastinya. Tinggi dan berat badan proporsional, dan juga seperti yang sudah Glory tadi sampaikan, karena dia juga very well spoken, public speaking juga menjadi penilaian kita. Bagaimana Miss Teenager juga menjadi speaker ya, harus memiliki kemampuan public speaking yang mumpuni, kemampuan juga bahasa asing juga menjadi tambahan nilai buat kita. Dan juga yang terutama, remaja itu harus percaya diri, confidence, harus percaya diri dimanapun dan kapanpun itu. Terus dari Glory, pada saat malam-malam grand finalnya malam, apa yang menjadi penilaian? Pertanyaan pasti ada, terus pasti bakat. Apa yang ditunjukkan oleh Glory? Yang pertama opening dance. Lalu speech, statement. Lalu kalau dinilai top 6 and Glory terpilih top 6, lalu ada Q&A. Lalu termasuk top 3
ada question, tapi questionnya sama. Pertanyaan yang Pertanyaannya sama. sama. Tapi Glory sama teman-teman saya lain di karantina satu-satu, dia nggak dengar dengar apa pertanyaan. jawaban mereka. Nah, terus setelah menjadi Miss Teenager, harapan Glory ke depannya menjadi Miss Indonesia, setelah itu apa lagi? Right now, my goal is, as I said, go national and then go international. Amin. I mean, tapi in the future, I want to terjun di dunia politik. Oh, tertarik di Tertarik. dunia politik. Iya. Oh, luar biasa sekali, masih remaja tapi sudah memiliki visi ke depan yang luar biasa untuk internasional. Iya. Terus mau berkecimpung di dunia politik, luar biasa. Terus kalau untuk Yudi, mungkin sudah ada Tribuners yang tertarik untuk Oke. join ke Miss Teenager. Cara pendaftarannya, terus apakah ada biaya untuk masuk, Oke. untuk join? Untuk Tribuners ya, kita hadir setiap tahun pemilihan Miss Teenager Sulawesi Utara. Buat remaja-remaja yang ada di luar sana yang berminat dan ingin join, duduk juga di sini seperti Glory ya Kak, menjadi remaja yang mempunyai skill yang luar biasa dan bisa mewakili Provinsi Sulawesi Utara ke tahap Miss Teenager Indonesia. Setiap tahun kita ada pemilihan Miss Teenager Sulawesi Utara, memberikan peluang-peluang buat remaja-remaja di Sulawesi Utara, di Kota Manado dan di kabupaten kota lainnya yang ada untuk bisa join bersama kita. Hanya bisa melihat Instagram kita, setiap tahun kita update pemilihan Miss Teenager Sulawesi Utara. Kalau untuk biaya Ada pendaftaran, biaya pendaftaran 100.000 saja 100.000 per orang. per orang, biaya administrasi pendaftaran. Nah, mungkin sebagai pertanyaan atau perbincangan kita, topik terakhir kita. Iya. Nah, pas Glory ini terpilih menjadi Miss Teenager Sulut 2023, ada kritikan atau dari ada komen-komen Yes. dari orang lain, mungkin lebih tepatnya hate comment ya. Hate Jadi, comment, ya. benar. Nah, ia mengatakan bahwa Glory ini menang ya tidak murni tidak lah. penilaiannya ya, sistem penilaiannya. Sistem penilaian itu tidak murni, ada yang mengatakan dibayar, atau kalau dari Yudi sendiri Oke. itu bagaimana? Terima kasih Kak. Sekalian juga saya speak up di sini ya, karena saya sebagai ketua juga mengamati perkembangan yang ada setelah Glory ini menang. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, anak ini menang murni dan juga penilaian bukan cuma dilakukan pada saat grand final. Dan penilaian kita maksimalkan 70% pada saat karantina, 30% pada saat grand final. Jadi dari awal seleksi saya sendiri sudah menilai dan juga teman-teman penilai sudah menilai potensi anak ini sampai di mana. Dan ketika malam grand final sebenarnya itu tinggal closingnya saja, tinggal penobatannya saja. Tapi penilaian sudah dimaksimalkan sejak jauh-jauh hari sebelumnya, dari awal mereka join di Miss Teenager. Dan setelah Glory ini terpilih berdasarkan keputusan dewan juri, keputusan yang saya terima juga bahwa ini adalah hasil murni, tidak ada titipan di Miss Teenager Sulawesi Utara, tidak ada miss titipan ya. Kita hasilnya murni, bahwa siapa yang terbaik dia yang menang. Kita juga menilai kemampuan knowledge dari anak ini sampai di mana, seperti yang saya sudah bilang tadi Kak. Siap untuk membawa nama baik Sulawesi Utara, anak ini memiliki kemampuan public speaking yang baik, anak ini juga memiliki potensi kecerdasan intelektual yang baik. Maka yang terbaik lah yang menang. Karena memang kompetisi seperti yang sudah Kak Nadia sampaikan tadi, pasti ada menang, ada yang kalah. Tapi semua di Miss Teenager saya rasa anak-anak semuanya terbaik. Pemenang itu hanya bonus. Tapi ketika join di sini mereka dibekali dengan ilmu yang luar biasa. Saya rasa itu adalah kemenangan yang sejati. Dan saya juga di sini speak up mengenai kemenangan Glory, bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa di Miss Teenager pemilihan kemarin tidak ada miss titipan. Kita murni penilaiannya. Dan mengenai hate comment yang sudah saya amati dan tim beberapa waktu yang lalu, saya juga sudah speak up sebenarnya dengan tim dan juga di sosial media mengenai hate comment tersebut. Sebenarnya kami menanggapinya simple saja ya, Glory, simple, hanya biar itu berlalu saja. Karena memang semakin di apa ya Kak, kalau berbicara mengenai hate comment, pasti dalam kompetisi pageant seperti ini tidak ada habis-habisnya. Karena dengan menjadi Miss Teenager, bukan cuma Miss Teenager, semua ajang apapun itu menjadi sorotan. Kalau kritik membangun kami masih menerima sebenarnya, untuk kebaikan itu masih menerima. Tapi kalau kritik menjatuhkan, ya kami sebenarnya mohon maaf, kami tidak menanggapi. Kami jadikan itu sebagai penyemangat saja untuk berani ke depan. Yang terpenting adalah saya speak up bahwa kemenangan Glory kemarin itu murni. 100% murni. Oke. Ya.
Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Miss Teenager Sulut 2023, Glory, dan juga Ketua Ikatan Miss Teenager Sulut 2020, Ikatan Miss Teenager, Yudi, yang sudah bergabung bersama dengan kita di sore hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan sudah bergabung, dan sebagai closing statement saya memberikan kesempatan untuk Glory dan juga Yudi memberikan pesan-pesan ataupun harapan kepada Tribuners. Dipersilakan. Okay, guys, I just want to say, if you have a dream, chase it. If you have a dream, chase it until you have it. And untuk menjadi remaja harus punya integrity. Have moral in your life and stay true to yourself. Thank you. Kalau dari Yudi? Oke, kalau dari saya pertama terima kasih banyak ya Kak untuk Tribun sendiri yang sudah mengundang kami berdua hadir untuk dalam Tribun Podcast hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Semakin sukses selalu untuk Tribun Manado. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada semua dukungan yang sudah support saya sampai saat ini. Untuk keluarga saya tercinta, untuk teman-teman saya dari Ikatan Miss Teenager, teman-teman di Ikatan PPLH sendiri, dan juga buat orang-orang tua yang mendukung saya untuk bisa berada sampai saat ini. Dukungan dari sponsor-sponsor event kemarin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga buat keluarga Glory yang fully support. Timnya Glory juga dari, kalau bisa saya sebutkan, dari We Are The Organizer, dari Ichi Beauty Camp ya, dari Kak Rici Kotambunan yang juga yang support Glory sampai saat ini. Dari keluarga besar Glory juga terima kasih banyak. Dan juga semua pihak-pihak yang mendukung Ikatan Miss Teenager Sulawesi Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih, dan harapannya adalah buat teman-teman, buat remaja-remaja yang ada di Sulawesi Utara, bermimpilah setinggi langit, bermimpilah sebanyak-banyaknya. Jikapun kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Bagaimana untuk membuktikan mimpi tersebut? Pasti harus menjadi remaja yang punya high class, remaja yang punya potensi, dan juga menjadi remaja yang berkualitas. Harapannya teman-teman remaja-remaja yang ada di Sulawesi Utara, di Kota Manado, bahkan di seluruh kabupaten kota yang di Sulawesi Utara, ayo gabung bersama kita di Ikatan Miss Teenager Sulawesi Utara untuk membuktikan bahwa kamu bisa, kamu punya potensi yang luar biasa, punya bakat, dan punya hal-hal hebat yang dapat kamu buktikan kepada masyarakat dan kepada dunia luar. Terima kasih. Tribuners, akhir kata saya Nadia Kaligis pamit undur diri, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Tribuners, dan juga kami dari Tribun Manado dan juga segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.